Pernahkah kalian melihat seseorang yang mengalami gerakan tidak terkendali, kesulitan berbicara, atau perubahan emosi yang drastis? Mungkin awalnya tampak biasa, tapi tahukah kalian bahwa ini bisa jadi tanda dari penyakit Huntington? Sebuah gangguan neurodegeneratif yang menyebabkan degenerasi sel-sel saraf secara perlahan. Penyakit ini menyerang tidak hanya tubuh, tetapi juga pemikiran dan emosi, membuat kehidupan penderitanya berubah secara drastis. Bayangkan jika sebuah penyakit bisa diwariskan dari generasi ke generasi hanya karena satu gen kecil dalam tubuh kita. Penyakit Huntington adalah contoh nyata dari hal ini. Penyakit ini diwariskan secara dominan autosom, yang berarti jika salah satu orang tua memiliki gen penyakit ini, setiap anaknya memiliki peluang 50% untuk mengidapnya. Bisa kita lihat dalam gambar, ada sepasang suami istri yang memiliki anak. Salah satu dari mereka memiliki gen HD atau Huntington biasa, sementara yang lainnya memiliki gen N yang normal. Ketika mereka memiliki anak, kombinasi gen mereka bisa menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika anak mendapatkan satu gen HD dari orang tua yang terkena dan satu gen N dari orang tua yang sehat, maka anak tersebut akan mengembangkan penyakit Huntington di kemudian hari. Tetapi, jika anak memiliki dua gen N, ia akan bebas dari penyakit ini. Saat ini diperkirakan 5 hingga 10 orang per 100.000 populasi di dunia mengidap Huntington, dengan angka yang lebih tinggi di beberapa wilayah Eropa dan lebih rendah di Asia serta Afrika. Penyebab utama penyakit ini adalah mutasi pada gen HTT yang menghasilkan Huntington mutant atau mHTT. Mutasi ini menyebabkan perluasan trinukleotida CAG, yaitu blok penyusun DNA yang terdiri dari sitosin, adenin, dan guanin. Akibat mutasi ini, protein poliglutamin yang dihasilkan menjadi beracun dan korteks serebral, yaitu bagian otak yang mengatur gerakan dan fungsi kognitif. Kerusakan ini memicu berbagai gejala yang dapat semakin memperburuk, mulai dari korea atau gerakan tidak terkendali hingga demensia progresif yang menyebabkan hilangnya fungsi kognitif secara bertahap. Gejala Huntington ini berkembang dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu motorik, yang kedua yaitu kognitif, dan yang ketiga yaitu psikiatri. Yang pertama yaitu motorik. Gangguan motorik ini meliputi korea, hipokinesia, akinesia, serta bradikinesia. Selain itu juga pasien dapat mengalami dysarthria dan disfagia. Penyakit lain juga dapat muncul seperti distonia dan hiperkinesia. Yang kedua, yaitu kognitif. Secara kognitif, pasien dapat mengalami demensia progresif, sulit berkonsentrasi, serta kesulitan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, psikiatri. Secara psikiatri, penyakit ini sering menyebabkan hipereksitabilitas, depresi, kecemasan, dan perubahan kepribadian yang drastis. Untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Tes pertama adalah untuk pemeriksaan klinis untuk menilai gangguan motorik, kognitif, dan psikiatri. Selain itu, dokter juga akan melakukan tes DNA untuk mendeteksi pengulangan CAG lebih dari 36 kali pada gen Huntington. Pemeriksaan tambahan seperti magnetic resonance imaging atau MRI juga dapat dilakukan untuk melihat atrofi pada striatum dan korteks serebral yang menjadi tanda khas penyakit ini. Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit Huntington. Namun, berbagai terapi bisa dilakukan untuk membantu mengurangi gejalanya. Misalnya, obat tetrabenazin dan deuterabenazin digunakan untuk mengurangi korea. Sementara obat antipsikotik seperti haloperidol dan olanzapine dapat membantu mengontrol perubahan perilaku yang sering terjadi. Sementara itu, ada juga terapi fisik dan terapi okupasi
yang sangat penting untuk membantu pasien tetap dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Penyakit Huntington adalah perjalanan yang panjang, yang penuh tantangan. Namun, dengan pemahaman yang benar, kita dapat membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik. Jika kamu atau seorang yang kamu kenal mengalami gejala seperti yang telah disebutkan, segera konsultasikan ke dokter. Bersama, kita bisa memberikan dukungan terbaik bagi mereka yang berjuang melawan penyakit ini. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengenali dan memahami penyakit Huntington. Bye.